Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri, Prodi PGM IPAGI semester 4. Di sini saya akan membahas mengenai pembelajaran bahasa Arab, tentang model pembelajaran bahasa Arab di lembaga pendidikan. Nah, kita langsung ke pengertiannya ya. Mengajar bahasa Indonesia ini atau mengajar bahasa Arab ini adalah pekerjaan yang berkaitan erat dengan panggilan jiwa. Nah, keberhasilan guru dalam mencapai target pembelajaran sangat tergantung pada jiwa seseorang guru itu sendiri dalam mencintai pekerjaannya. Ada tujuan pengajaran bahasa Arab. Tujuan pengajaran bahasa Arab atau bahasa asing termasuk bahasa Arab adalah agar para pelajar maupun menggunakan bahasa asing tersebut secara ataupun pasif. Kemampuan menggunakan bahasa secara aktif dan pasif tentunya adalah kemampuan dalam 4 aspek, yakni menyimak, mengucapkan, membaca, dan menulis. Dengan ketentuan bahwa menyimak dan membaca termasuk dalam kategori pasif dan mengucapkan, dan menulis adalah cara aktif menggunakan bahasa. Kita masuk dalam telaah ulang metode-metode pembelajaran bahasa Arab. Nah, muncul dan terpilihnya metode pembelajaran bahasa Arab berkait erat dengan pandangan mengenai bahasa itu sendiri sebagai objek kajian. Juga dipengaruhi oleh tujuan pembelajaran bahasa sehingga melahirkan metode-metode seperti thoriqah, al-qawaid, wa tarjamaah atau rikoh. Ada pandangan keliru jika pembelajaran bahasa tidak lebih dari sekedar mata pembelajaran yang diajarkan kepada peserta didik dan tidak memiliki tendensi kecuali belajar dan paham bahasa. Singkatnya adalah belajar bahasa hanya untuk mengetahui bahasa, bukan yang lain. Akhirnya peserta didik hanya tahu tapi tidak mampu menggunakan bahasa tersebut. Karena bahasa adalah fenomena sosial yang mengakar kuat akibat pembiasaan, maka dalam proses pembelajarannya harus mengutamakan praktek daripada teori. Harus banyak latihan daripada penghafalan kaidah. Kemahiran bahasa yang tercakup dalam al-kalam, al-istima', al-kitabah, dan al-qiraah adalah aspek-aspek yang harus diproses dalam latihan dan pembelajaran bahasa. Lanjut, bahasa pada umumnya memiliki karakter yang sama. Pertama, bahasa lisan lebih utama daripada bahasa tulisan. Kedua, adanya sistem yang berlaku. Ketiga, dapat berpindah dari lingkungan tempat tinggal kepada generasi berikutnya melalui pembiasaan. Keempat, senantiasa berkembang. Kelima, hanya akan bertambah dan berkembang di tengah masyarakat sosial. Keenam, alat berpikir dan media transformasi kebudayaan. Ketujuh, humanis, artinya adalah lisan hanya terjadi pada dunia manusia. Tujuan dan fungsi media pembelajaran bahasa Arab. Fokus utama dalam hal penggunaan media adalah media tersebut berguna dalam menunjang proses belajar dan pengajaran agar suatu materi yang diberikan dapat tersampaikan secara efektif dan mudah terima oleh peserta didik tanpa membuat peserta didik merasa bosan. Nah, hal tersebut dikarenakan proses belajar mengajar tidak menonton, sehingga akan meningkatkan penguasaan materi pada kemahiran bahasa Arab, memberikan rasa semangat serta menstimulasi untuk belajar hal baru pada peserta didik. Pemilihan media yang tepat dapat menjadikan peserta didik aktif
dalam proses serta mendorongnya untuk berbahasa Arab dengan benar. Kegunaan media pembelajaran bahasa Arab. Media pembelajaran bahasa Arab dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, di antaranya: 1. Dilihat dari segi fungsi yang berhubungan dengan alat penginderaan menurut Sanjaya 2009. Dilihat dari segi sifatnya, media dibagi menjadi 3 pokok pembahasan, yaitu alat untuk menunjang sesuatu yang dilihat, alat penunjang sesuatu yang didengar, dan alat penunjang sesuatu yang dilihat maupun yang didengar. Dan media ini adalah media yang kerap kali dipakai. Selain media yang telah disebutkan tadi, media lainnya yang bisa digunakan adalah media tiruan. Guru menunjukkan beberapa benda yang akan dijadikan media, kemudian guru memperhatikan satu benda kepada peserta didik untuk mendeskripsi. Misalnya, dengan cara lisan dimulai dari nama sampai karakteristiknya, meliputi bentuk dan warnanya, apa, teksturnya bagaimana, dan lain-lain. Nah, kemudian media selanjutnya adalah dengan penggunaan jam. Dengan cara guru memutar jarum jam dan memberhentikannya ke salah satu angka, kemudian menanyakan kepada siswa atau peserta didik itu menunjukkan jam berapa. Kemudian peserta didik menjawabnya menggunakan bahasa Arab. Atau bisa juga bertanya jam berapa peserta didik bangun, kapan pembelajaran sekolah dimulai, kapan pembelajaran sekolah usai, dan sebagainya. Nah, implementasi pembelajaran bahasa Arab untuk anak-anak di kelas 3 Madrasah Ibtidaiyah. Materi atau bahan ajar pembelajaran bahasa Arab. Bahan ajar adalah seperangkat materi pelajaran yang mengacu pada kurikulum yang digunakan dalam rangka mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditentukan. Materi pembelajaran bahasa Arab kelas 3 meliputi mata pelajaran yang dimana nama-nama hewan, penyakit, olahraga, tema-tema teman-temanku, dan taman. Itu materi kelas 3. Nah, teknik evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Evaluasi pendidikan itu dapat diberikan pengertian sebagai suatu tindakan atau kegiatan suatu proses menentukan nilai dari segala sesuatu dalam dunia pendidikan, yaitu segala sesuatu atau yang terjadi di lapangan pendidikan. Dengan kata lain, evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan sehingga dapat diketahui mutu atau hasil-hasilnya. Nah, kesimpulan dari pembahasan kita hari ini, bahasa Arab termasuk bahasa asing yang paling banyak dipelajari di lembaga pendidikan Indonesia setelah bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Oleh karena itu, untuk lebih memahami mengenai implementasi pembelajaran bahasa Arab untuk anak-anak, penulis mencoba menanggap informasi-informasi lain untuk pembelajaran bahasa-bahasa lain yang akan kita belajarkan di lain waktu. Tadi penyampaian saya mengenai pembelajaran bahasa Arab, model pembelajaran bahasa Arab di lembaga pendidikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.